makan buah dan sayur selama menjalankan ibadah puasa, baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan juga bisa bikin awet kenyang. Selain itu, olahan dari ikan yang kaya protein juga bisa membuat kita kenyang lebih lama loh, biar gak gampang lapar pas berpuasa. Si Unyil, yuk kita kemon. Saat berbuka puasa, tidak disarankan untuk makan makanan berat ya. Sebaiknya berbuka dengan makanan kecil, supaya lambung bisa beradaptasi dulu. Dumpling keju ini bisa menjadi pilihan nih. Apalagi bahan bakunya terbuat dari ikan yang kaya kandungan protein. Jadi perut bisa kenyang lebih lama deh. Setelah sholat tarawih, baru deh boleh lanjut makanan beratnya. Makanan yang serupa dengan gyoza di Jepang dan mandu di Korea ini sebenarnya adalah bakso ikan yang di dalamnya diberi isian seperti daging giling, sayur, ataupun keju. Sisa satu nih. Aduh! Yah, dumpling sisa satu-satunya melon malah jatuh lagi. Aduh! Siapa sih yang ribut bener siang-siang gini? Waduh, gawat nih. Mel, maaf Mel. Gimana sih? Main bola nggak hati-hati? Iya Mel, maaf deh. Unyil nggak sengaja. Aduh. Nggak tahu apa? Pak Oga baru mimpi dapat undian 1 miliar. Ini Boga, Unyil bikin jatuh dumpling Melani. Udah sisa satu-satunya lagi. Ya, tapi Mel, Unyil kan nggak sengaja. Ya ampun, cuma emping aja ributnya kayak lagi nangkep maling. Udah, beli lagi nanti di warung no. Ayo Unyil ganti. Ya udah, gini aja, kita ke pabriknya langsung aja Mel. Sepuasnya deh makan di sana. Lah. Ayo. Kenapa pada pergi? Waduh, orang tua dicuekin. Untuk membuat dumpling keju, kita siapkan adonan dulu di dalam tangki ini. Pertama, masukkan surimi ke dalam tangki. Surimi adalah daging ikan olahan yang sudah melalui beberapa tahapan proses. Banyak produk makanan beku hasil laut menggunakan surimi sebagai bahan utamanya. Oke deh, sekarang masukkan juga bahan lain nih. Seperti garam, bumbu-bumbu, minyak sayur, dan es batu sebagai penjaga suhu adonan agar tetap terjaga kualitasnya. Terakhir masukkan tepung terigu nih, lalu aduk sampai kalis. Nah, sekarang kita buat adonan kedua. Beda adonan kedua hanya pada pewarnaan saja kok. Menambah pewarna makanan pada adonan bertujuan untuk memberikan garis warna pada bagian luar dumpling keju. Kedua adonan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin forming. Oh iya, di mesin ini juga ada pasta keju untuk isian dumpling loh. Secara otomatis dumpling keju akan turun satu persatu. Dalam 1 jam mesin ini bisa mencetak sebanyak 100 kg adonan atau sekitar 500 butir. Setelah cetak, dumpling keju akan masuk ke dalam tangki rebus. Tangki berisi air dengan suhu 40 derajat Celcius ini bisa membuat dumpling keju kenyal dan tidak mudah pecah. Berjalan secara perlahan sampai juga deh di tangki perebusan kedua. Suhu air ini lebih besar, sampai 100 derajat Celcius loh. Setelah direbus selama beberapa menit, dumpling kejunya siap diangkat deh. Duh, panas banget di sini. Lama-lama bisa sauna. Terus Melani jadi kurus deh. Repot banget sih kalau bawa Melan. Marah-marah melulu. Ya Rina, coba suruh lagi yang bikin Melani kesel. Ya udah, sekarang kemana lagi ini? Udah, ayo deh kita ke pembekuan. Dumpling keju dibekukan pada suhu minus 40 derajat Celcius selama 1 jam.
Dumpling keju punya 2 kemasan, yang ini 500 gram. Dumpling keju sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia loh. Penyimpanan pada freezer suhu minus 20 derajat Celcius akan menambah daya tahan dumpling keju hingga 1,5 tahun. Dumpling dipercaya sudah dikonsumsi sejak 1700 tahun silam. Sejarah menceritakan dumpling adalah makanan yang dibuat oleh seorang tabib di Tiongkok Utara saat cuaca sedang dingin-dinginnya. Berawal dari masyarakat daerah kampungnya, Dongguan, yang mengalami kelaparan dan kedinginan karena cuaca ekstrim. Sang tabib berinisiatif membangun rumah pengobatan. Di sana, dia mulai membuat makanan yang juga berfungsi sebagai obat untuk mengurangi kelaparan dan kedinginan. Suatu cerita menyebutkan, tabib itu membuat sup yang berisi dumpling dengan isian daging kambing dan rempah. Seiring berjalannya waktu, kini dumpling mulai ditemui dalam bentuk beraneka ragam dan lebih menarik. Dumpling keju bisa dinikmati dengan berbagai cara. Yang paling mudah direbus ala shabu-shabu khas Jepang. Tapi sebenarnya keju di dalam dumpling gak cuma sebagai isian loh. Dalam 100 gram keju terkandung energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, sampai vitamin. Terus, dalam 500 gram keju terkandung jumlah protein dan lemak yang sama dengan 1 galon susu. Karena banyak gizinya, cheese dumpling ini pas banget kan buat buka puasa. Nah, ini Mel, Unyil bawain dumpling keju nih. Keju? Melani kan takut gendut. Ya udah deh, nih Unyil tambahin dumpling ayam aja. Mau nggak? Ayam lagi? Aduh, Melani kan lagi jadi vegetarian, Nyil. Nggak makan Oke, ayam. ini yang terakhir, nasi bungkus. Biar sekalian kenyang deh. Kalau yang gini kan enak, Nyil. Paket lengkap. Makasih ya, Uni. Aduh, ampun deh. Melan. Kecambah atau germination merupakan awal mula dari perkembangan tumbuhan, terutama tumbuhan berbiji. Saat ini dunia mulai mengenal biji kecambah sebagai salah satu sumber protein tinggi. Hasil penelitian James Duke, seorang ahli botani dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, menunjukkan sayuran berkecambah jenis apapun sangat baik dan bagus untuk memerangi kanker. Kacang-kacangan, terutama yang berkecambah, banyak mengandung serat, sehingga bisa bikin awet kenyang. Bisa dijadikan alternatif untuk berbuka puasa ataupun sahur nih. Aduh, makin kesini makin tua. Po Ipe jadi cepet banget capek ya. Nyapu latar bentaran doang aja langsung encok. Adek kagak beres nih. Wah, Po, nyapunya kok nggak semangat banget sih? Po Ipe lagi sakit ya? Kagak, Nyil. Tahu dah nih Po Ipe lagi kecapean banget. Kayak kagak ada tenaganya, Nyil. Butuh makanan yang bisa menambah energi kali ya, Nyil. Wah, kebetulan banget nih, Po. Unyil mau ke pabrik pengolahan kacang kecambah. Kan bagus juga tuh untuk menambah energi. Po Ipe mau ikut gak? Lah, boleh tuh, Nyil. Ayo dah kalau gitu kita capcus. Ini dia pabrik kacang berkecambahnya. Wah, pas banget tuh kacang kecambahnya lagi mau diproses. Kacang hijaunya mau dicuci dulu ya. Mesin pencuci ini akan memisahkan kacang yang kurang bagus dengan kacang yang bisa diproses. Tuh lihat, kalau airnya penuh, kacang yang gak bagus akan mengambang dan terbuang. Jadi gak perlu capek misahin satu-satu deh. Kacang-kacangan akan diproses menjadi kecambah menggunakan alat bernama germinator ini. Di dalam germinator, suhu dan pencahayaan telah diatur sehingga ideal untuk perkembangan benih. Germinator punya 4 ruang. Masing-masing ruang terbagi atas jenis yang berbeda. Ada ruang khusus kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan kacang kedelai. Kipas di dalam ruangan germinator bekerja mengatur suhu dan kelembapan. Suhu ruangan ditentukan antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembapannya sekitar 80 sampai 90%. Dengan alat germinator ini, tingkat kelembapan bisa diatur, sehingga kadar nutrisi kacang-kacangan yang diproses kecambah masih tetap terjaga. Seluruh kacang ini diputar selama 24 jam, hingga batang kecambah sudah mulai keluar dari biji.
berbeda dengan jenis kacang lainnya. Kacang merah butuh waktu lebih lama, yaitu sekitar 2 hari. Oh iya, alat ini berputar dengan kecepatan 20 RPM. Perputaran pelan ini diatur agar kecambah tidak rusak. Dalam satu germinator punya daya tampung sekitar 200 kg dan masing-masing ruang bisa memuat sebanyak 50 kg. Nah, sekarang waktunya di oven nih. Kecambahnya di oven selama kurang lebih 8 jam dengan suhu 75 derajat Celcius. Kalau sudah di oven gini, kecambahnya bisa disimpan lama. Daya tampung oven ini mencapai 300 kg sekali isi. Kecambah yang sudah jadi selanjutnya masuk ke proses QC atau quality control. Di sini kecambah dites kadar airnya. Idealnya kadar air dari kecambahnya sebaiknya di angka 13%. Terus idealnya panjang akarnya tuh sebaiknya 2 mm. Oke deh, Unyil kasih tips untuk olah kecambahnya nih. Sekarang mau kita buat burger sprouted beans. Tapi burgernya bukan dari roti ya. Yuk, check it out. Sekarang kita masak isiannya nih. Pertama, goreng dada ayam tanpa kulit. Yap, dada ayam memang sangat bagus untuk kesehatan karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Oke deh, selanjutnya kita saut sayur pokcoy. Teknik saut adalah cara masak kering yang menggunakan panas tinggi dan sedikit minyak. Cocok untuk mematangkan pokcoy. Dengan bantuan panas tinggi api, cukup untuk membunuh bakteri. Lanjut, kita masak telur mata sapi. Wah, wanginya sudah kecium nih. Kudapan berbagai kecambah-kecambah ini bisa menjadi alternatif makanan masa depan yang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Sprouted beans atau kecambah-kecambah menghasilkan enzim yang memberikan manfaat gizi dan membuat lebih mudah dicerna. Apalagi kalau rutin dimakan setiap hari, dijamin deh terbebas dari berbagai jenis penyakit. Pola makan ini bisa menjadi awal dari gaya hidup sehat ala masa depan. Kebayang nggak kalau makan satu buah tomat sebesar ini? Wah, pasti bakal langsung kenyang ya. Tomat berukuran besar ini disebut tomat leaf yang berasal dari negara Taiwan. Tapi budidaya tomat leaf juga sudah ada di Indonesia loh. Selain kaya likopen dan vitamin C, produk pertanian yang masuk dalam kategori buah dan sayur ini juga kaya serat. Jadi bisa awet kenyang deh kalau makan tomat ini. Tanaman tomat memang sengaja ditanam dalam greenhouse agar bisa terlindung dari sinar matahari terik dan hujan yang berlebihan. Ada 1.800 tanaman tomat leaf di sini. Dalam seminggu bisa panen sampai 240 kg loh. Wih, bagian dalam tomat leaf memang beda. Isinya lebih padat tanpa rongga. Selain itu, tekstur tomat leaf juga jauh lebih renyah dibanding tomat biasa loh. Enak banget. Oke deh, sekarang kita olah tomat leafnya yuk. Karena tomat leaf berukuran besar, olahannya juga harus besar dong. Seperti yang satu ini nih, burger buto hijau. Nah, sesuai namanya, burger ini berwarna hijau dan berukuran lebih besar daripada burger biasa. Diameter roti ini sekitar 27 cm. Yuk, kita iris tipis tomat beefnya. Oke deh, beres. Tinggal kita susun nih. Pertama, daun seladanya. Lalu nugget ayam. Oleskan mayones biar lebih nikmat. Berikutnya telur. Dan terakhir atau bagian paling atas tomat beefnya. Burgernya sudah siap disantap untuk berbuka puasa nih. Wih. Bos tumben di sini. Biasanya nongkrong terus tidur di pos ronda. Mana bisa tidur, Nyeng, kalau perut lapar gini. Sama dong bos, Enyeng juga lapar. Aduh, mana kagak punya duit. Nasib. Duh, lapar. Pak Enyeng, Pak Ogah, mau burger buto hijau ini enggak? Mau. Tapi kok namanya serem amat, Den? Jangan-jangan
Habis makan Pak Oga berubah jadi buto ijo. Oga lah yau. Ya enggak lah Pak, ini karena ukurannya besar. Dan di dalamnya juga ada tomat yang berukuran besar juga Pak. Nah tuh bos, dengerin. Rezeki jangan ditolak lah bos. Pastinya. Ayo makan. Gitu dong. Buah yang masuk kategori superfood ini biasa tumbuh liar di hutan, sawah, atau semak-semak. Dulunya sih tanaman cipukan sering dianggap sebagai hama. Bahkan anak-anak di desa pun sering menggunakannya sebagai mainan. Tapi siapa sangka cipukan sekarang sudah naik kelas. Buah cipukan banyak dijual di pusat-pusat perbelanjaan dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Gak heran sih, soalnya buah cipukan punya banyak kandungan gizi. Kaya antioksidan dan tinggi serat. Jadi kalau mengkonsumsi buah cipukan di bulan puasa ini, kita bisa awet kenyang sekaligus menjaga kesehatan. Nah, Nil, bantu Melani cari obat untuk Pak Eye Iya ya. deh. Tapi nggak salah nih Mel, nyari obatnya di sini. Obat kan adanya di apotik Melan. Lagi ngapain sih Tunjil sama Melani? Hehehe, ambil kerjain ah. Nih, rasain nih. 1, 2, 3. Apaan tuh Mel? Kayak ada yang lempar-lempar deh. Iya, Nil, Melani jadi takut nih. Hah? Loh, buah apaan nih? Nah, itu dia. Ambilin, Nil. Itu obat yang kita cari. Wah, yang bener Mel. Iya, Nil. Itu namanya buah ciplukan. Kata Angkang bisa buat obat demam. Oh, begitu ya. Ya udah deh, ayo kita kumpulin. Loh, kok malah dikumpulin sih tuh buahnya? Aneh banget mereka berdua. Nah, kita siapkan dulu media tanamnya yuk. Untuk menanam bibit pohon cipukan, gunakan kompos organik yang berasal dari sampah hijau di sekitar perkebunan. Benih yang ditanam ini berasal dari biji buah cipukan yang sudah diberi perlakuan khusus, sehingga lebih cepat tumbuh menjadi bibit atau tanaman baru. Jangan lupa tutup lagi dengan kompos ya, sampai benih cipukannya tidak terlihat. Setelah itu siram dengan air secukupnya. Dalam waktu 10 minggu, bibit atau kecambah tanaman sudah mulai terlihat tuh. Sambil disortir, pindahkan lagi yuk ke dalam polybag biar pertumbuhannya lebih optimal. Kebun seluas 3.400 meter persegi ini telah ditanami 1.200 pohon ciplukan. Dalam seminggu, kebun ini bisa menghasilkan ciplukan segar hingga 300 kg. Wah, banyak banget kan? Buah ciplukan yang boleh dipetik hanya yang warna kelopaknya kekuningan seperti ini. Kita bisa memanen buah ini tiap 1 minggu sekali. Dan asal dirawat dengan baik, pohon ciplukan akan terus berbuah. Keren kan? Soal perawatan gampang kok. Cukup disemprot dengan pestisida organik tiap seminggu sekali untuk membasmi lalat buah yang mengganggu. Nah, ini dia nih hasil panennya. Buah-buah cipukan ini harus kita sortir dulu ya. Buka kelopaknya, lalu pilih buah yang bentuknya bulat sempurna. Kalau ada yang rusak atau busuk, pisahkan. Untuk penjualan dalam kondisi segar, kelopak buahnya jangan sampai terlepas ya. Karena kelopak inilah yang menjaga buah tetap segar dan tahan lama. Selain dijual dalam bentuk buah segar, ada juga loh aneka produk olahan dari buah cipukan ini, seperti sari buah dan kismis. Untuk membuat sari buah, kupas dulu cipukannya, lalu haluskan dengan blender. Setelah itu saring untuk memisahkan ampas dan mendapatkan sari buahnya. Masak dengan api sedang dan tambahkan air dengan perbandingan 3 liter air untuk 1 liter sari buah. Biar lebih manis, beri gula secukupnya ya. Setelah 30 menit, kemas sari buah ciplukan ke dalam botol-botol steril ini. Sip, jadi deh.
Nah, kalau untuk pembuatan kismis, butuh proses pengeringan buah kurang lebih 1 minggu. Jemur buah cipukan segar dalam greenhouse ini. Dengan bantuan matahari, proses pengeringan menjadi lebih alami dan gak banyak mengurangi kandungan nutrisinya. Perpaduan rasa asam dan manis kismis cipukan ini memang segar banget di lidah. Gak kalah deh sama kismis dari anggur. Selain enak, kismis cipukan juga kaya akan serat, vitamin A, dan potasium yang bagus untuk otot tubuh kita. Sebagai solusi darurat, nutrisi yang terkandung dalam buah cipukan bisa dengan mudah diserap oleh tubuh kita. Selain itu, mengkonsumsi buah ini secara rutin juga bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Yuk, kita kemon! Si Unyil anak pintar, informasinya